untuk menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Jumat Pekan Paskah yang kelima kali ini, kita memasuki novena Hari Kudus Yesus yang keempat. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan pesan dari Yesus supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Semoga dalam rangkaian ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menimba kekuatan dan kelimpahan kasih Allah dari hati Yesus yang Maha Kudus, agar kita menjadi sanggup untuk saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita berdoa. Marilah kita mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya Allah semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Kita juga berdoa untuk Bapak Petrus Indrajaya atau OIF yang dipanggil Tuhan 11 tahun lalu. Semoga ia tenang dan damai bersama Bapa di surga. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putra. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan rela, memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pembuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta guru jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Judas, yang disebut Barsabas, dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang berbunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan India yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah merisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan benar hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus
dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya pada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal itu, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena dia bersyukur. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan bermawar. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan bersama dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam makanan perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hari ini Tuhan Yesus kembali menegaskan perintah utamanya kepada para murid. Kasihilah seorang akan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam hidupnya Yesus telah mengungkapkan kasih sejati. Ia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan ia menyebut para murid bukanlah hamba, melainkan sahabat, karena mereka telah mengenal artinya. Menjadi sahabat Yesus berarti masuk ke dalam relasi kasih yang akrab, mengenal isi hatinya, dan ikut ambil bagian di dalam misinya. Ini mengajak kita untuk semakin hidup dengan dia, menyatukan hati dan kehendak kita di dalam kebersamaan dengan hati dan kehendak Tuhan. Di dalam Leviticus artikel 28, Paus Fransiskus menjelaskan bahwa hati Kristus adalah antusiasme, keterbukaan, karunia, dan perjumpaan. Di dalam hati itulah kita belajar untuk berrelasi satu sama lain dengan cara yang sehat dan bahagia, dan untuk membangun kerajaan kita dan keadilan Allah di dunia ini. Hati kita yang bersatu dengan hati Kristus mampu melakukan mujizat sosial. Maka menganggap serius hati memiliki konsekuensi bagi masyarakat secara keseluruhan. Posisi yang kedua mengajarkan bahwa kita masing-masing membutuhkan perubahan hati. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke seluruh dunia dan melihat tugas-tugas yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kemajuan dunia kita. Ketidakseimbangan yang mempengaruhi dunia saat ini sebenarnya merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan yang lebih dalam, yang berakar pada hati manusia. Konsili mendesak kita untuk kembali ke hati. Di Leviticus artikel 39. Kita diajak untuk kembali ke hati, sebab hati adalah tempat Tuhan bersemayam. Tuhan menanti kita untuk menyelidiki hati kita, dan di dalam hati kita menentukan jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Jalan hidup apa yang kita pilih saat ini? Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus juga menegaskan bahwa bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Apakah jalan hidup kita saat ini yang kita pilih sudah menghasilkan buah-buah kasih yang nyata di dalam hidup sehari-hari? Dalam dokumen Leviticus ini, Paus Fransiskus
berdoa kepada Tuhan agar dunia kita yang sedang menderita karena perang, karena kesenjangan sosial ekonomi, dan penggunaan teknologi yang mengancam kemanusiaan, mendapatkan kembali hal yang paling penting dan perlu, yakni hati. Sebab dengan menggunakan hati, dunia kita, kehidupan sosial, kehidupan komunitas kita akan berhasil menyatukan dan mendamaikan pikiran dan keinginan yang berbeda, sehingga Roh dapat membimbing kita dalam persatuan sebagai saudara dan saudari. Rekonsiliasi dan kedamaian lahir dari hati. Tentu kita menyadari bahwa hati kita tidak sempurna, rapuh dan terluka. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan penciptaan Allah. Paus Fransiskus mengajak kita untuk berpaling kepada hati Kristus. Pusat dirinya sungguh cinta ilahi dan manusiawi yang berapi-api dan kepenuhan paling agung yang dapat dijangkau manusia. Di sanalah, di dalam hati Yesus itu, kita akhirnya mengenal diri kita dan belajar untuk mencintai sebagaimana Dia telah terlebih dahulu mencintai kita. Semoga dengan menyatukan hati kita dengan hati kudus Yesus, kita dapat menimba dan merasakan kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita dapat memberikan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semoga hidup kita menjadi warta sukacita akan kasih dan kemurahan karunia. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Mari bersama-sama kita doakan doa novena kepada hati Kudus Yesus. Ya Yesus, Engkau berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perkataan yang benar, aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku." Ya Yesus, Engkau berkata, "Apa saja yang meminta kepada Bapa dengan namamu, Dia akan memberikannya kepadamu." Aku mohon dengan hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, dengan perkataan menjaga dalam sesuci untuk mengabulkan permohonanku.
Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan kata yang dan bersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa anak Yesusmu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan menggunakan apa yang hina, walaupun itu memerlukan musibah. Pada siapa aku akan menuntut, kalau bukan pada hatimu. Berdoalah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hatimu penyakit ini, jiwa ini, permohonan ini. Padahal dan buatlah apa yang hatimu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya kepadamu aku akan mempersembahkan diriku di dalam Engkau. Aku merasa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Engkau, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Muliakan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Hati Kudus Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Ya Yesus, yang baik, Engkau berkata, jika Engkau menyenangkan aku, percayalah kepadamu. Jika Engkau menyenangkan aku, berharaplah kepada Tuhan. Pada kehidupan aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Amin.
selalu bergembira karena mengalami penyertaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Kau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Kau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat. Sebab setelah dikorbankan, Ia tidak wafat lagi. Setelah itu, Ia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan madam kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan. Terpujilah Kau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Kau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Kami." Marilah katakan misteri iman kita. Setia kami yang dilakukan ini, dan mengenai kita ini, maka Tuhan kami mengatakan, tidak sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam meraih. Terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelaya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk selama kita dan menurut ajarannya lagi, maka berakhir kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, biar bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai meninggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama. Anak domba Allah yang masuk surga dunia, saya anak domba Allah yang masuk surga dunia, saya anak domba Allah yang masuk surga dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang pekerjaan anak domba. Karena saya dapat mengatakan kepada saya, tapi adalah saja masyarakat.
Ya Tuhan, aku berdoa agar firman-Mu ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam hidupku. Berkatilah kami guna usahaku, pekerjaanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usilah aku berkenan, rencana maksud menginginkan, buang harap dalam hatiku, cinta kepada sesama, dan menunjukkan kepadaku semangat penyerahan jatuh, keistimewaan pada saat kemana, agar supaya aku mengajar dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah dari Tuhan itu, dari keadaan Tuhan dunia. Jangan lupa Yesusku, orang-orang yang kekasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami hidup oleh taat mereka, apapun mereka masih hidup, sehingga Allah tidak menyerahkan mereka kepadamu. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawa mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Kristus yang disalibkan telah bagi kita hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mengalami kehadiran-Mu melalui Ekaristi ini. Semoga kami mampu membagikan kegembiraan iman ini dengan menjadi saksi cinta dan kebenaran, hingga kami Kau perbolehkan mengalami kebahagiaan berkala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, kisah sudah selesai. Syukur kepada Allah.